Bilang ke ibu kalau aku sering nemu kapuk, Bu. Iya betul, ibu masih ingat dan kamu minta dibersihin. Saat ibu mau bersihin, di sana nggak ada kapuk, Tri. Nah itu dia, Bu. Mungkin jangan-jangan selama ini sebenarnya ada sesuatu yang tinggal di kamarku, Bu. Dan ini ada hubungannya sama Yani. Udah nggak usah dipikirin hal seperti itu. Yani udah tenang di sana, dia udah meninggal. Udah ini nggak ada hubungannya sama Yani gitu. Itu pasti sesuatu. Cerita kali ini datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mbak Astri di Cirebon sana. Sebuah cerita atau pengalaman yang pernah dialami Mbak Astri sekitar tahun 2003, di mana waktu itu Mbak Astri mengalami sebuah kecelakaan bersama seorang kawan dekatnya, sama-sama perempuan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik ke Mbak Astri tadi. Tahun 2003, suatu sore, ceritanya Mbak Astri itu keluar sama temannya, seorang perempuan juga. Waktu itu Mbak Astri masih SMA dan ya namanya anak muda gitu, anak perempuan ABG. Malam minggu, mereka udah kayak udah siap-siap, wah ini malam minggu nih, soalnya kan malam minggu juga pulangnya nggak boleh terlalu malam. Jadi dari sore, dari sekitar jam 4, hari udah mulai adem. Mereka tuh keluar, namanya Mbak Yani, temannya itu. Sama Mbak Astri keluar naik motor. Jalan-jalan pokoknya muter-muter aja. Kadang mampir ke rumah temennya sebentar, nyamperin, balik lagi, jalan lagi kayak gitu. Dan waktu itu, sore itu memang tujuannya mau menuju ke sebuah rumah, yaitu rumah salah satu temannya juga, dan rencananya malam minggu itu mereka mau ngumpul di sana. Acaranya apa itu belum tahu. Memang dari awal rumah, ayo kita main ke rumahnya si itu yuk gitu. Ya udah ayo jalan-jalan aja. Kan setelah sebelumnya mampir-mampir gitu. Nah, ini perjalanan dari rumah temannya yang terakhir yang didatangi menuju ke satu rumah temannya, itu tujuan terakhir di sana. Jalanlah mereka berdua lewati sebuah perempatan, di mana perempatan itu belum ada lampu lalu lintasnya ya, belum ada lampu bangjonya gitu, kayak gitu. Nah, yaudah mereka pun lewat dengan santai karena sebelumnya tuh udah nengok kanan kiri. Oh, jalanan sepi, lewatlah mereka. Mbak Astri itu yang di belakang, sementara Mbak Yani temannya itu yang nyetir. Kebalik, Mbak Astri yang nyetir, Mbak Yani itu yang di belakang. Kesana nyebrang, tiba-tiba sewaktu baru masuk gitu ya, baru masuk ke perempatan itu, lewatin jalan yang seberangnya mungkin baru sekitar semeter atau 2 meter, baru sepertiga jalan, tiba-tiba dari arah kanan, entah datangnya dari mana, yang namanya mau kecelakaan itu kan biasanya suka tiba-tiba ya. Kalau kita udah tahu duluan, ya kemungkinan kecelakaan itu bisa diminimalisir. Cuman waktu itu memang kata Mbak Astri itu benar-benar mendadak. Awalnya kita udah nengok ke kanan, itu nggak ada apa-apa gitu.
Kalaupun ada, memang motor masih jauh banget, itu jarak untuk dia nyebrang ke sana masih kekejar lah. Dan ternyata nggak disangka, motor yang dikira jauh itu memang betul jaraknya jauh, tapi dia nggak memperhitungkan kecepatan dari motor tadi itu berapa. Hitungannya mungkin di otaknya Mbak Astri, kecepatannya mungkin 30 atau 40. Nah, ternyata motor tadi itu kecepatannya lebih dari itu. Bisa 60, 70, 80. Itu kan akhirnya dari sisi waktu juga lebih singkat buat sampai ke titik di mana Mbak Astri berdiri di situ. Kebut dihajar motornya Mbak Astri, jebret, jatuh ke planting dua-duanya. Motornya juga katanya sempat muter begini, jadi saat jatuh Mbak Astri itu sempat mukanya tuh ngadepnya ke arah motor sama ke temennya Mbak Yani itu. Motornya sempat muter begini, Mbak Yaninya udah nggak tahu dia kemana gitu. Dan di sana Mbak Astri itu pingsan. Dan nggak tahu kejadian pastinya setelah itu tuh apa gitu. Yang dia ingat terakhir itu tadi momen dia terbang dan motornya muter, ngelihat Mbak Yani. Setelah itu udah gelap, nggak tahu apa yang terjadi. Nah, setelah beberapa saat, yang awalnya juga Mbak Astri nggak tahu seberapa lama dia pingsan, dia melek begini kan, ternyata Mbak Astri itu udah berada di rumah sakit. Wah, ini aku di mana? Kamu di rumah sakit gitu. Beberapa temannya sama keluarganya itu udah datang di situ. Apa yang terjadi gitu? Kamu kecelakaan, Astri. Si Yani gimana? Si Yani gimana? Dia langsung inget tadi kan, momen tadi. Dan memang badannya tuh lebam-lebam pada lecet seperti itu. Ada ya, kakinya juga, kaki sebelah kiri juga retak. Di situ nanyain, Yani di mana? Yani gitu. Gak ada yang jawab, ditanyain seperti itu. Yani gimana Yani gitu. Nanya lagi Mbak Astri. Jadi begini, satu hal yang boleh dibilang pertama kali diingat gitu ya sama Mbak Astri itu adalah ya kecelakaan itu tadi, dan ada rasa bersalah di sana. Karena apa? Mbak Astri itu yang bawa motor, Yani yang bonceng. Saat terjadi kecelakaan ya udah, ini tanggung jawab supirnya. Di situ bener-bener Mbak Astri itu bener-bener ngerasa bersalah gitu. Makanya dia terus nanyain Yani, Yani di mana? Yani di mana? Gak ada yang jawab. Udah, kamu tenangin dulu aja, tenang dulu, Tri Astri, kamu tenang dulu. Itu teman-temannya sama keluarganya yang hadir di situ. Astri, kamu tenangin dulu, kamu jangan, udah. Yang penting nantilah gitu, nanti Astri dikabarin lagi seperti apa gitu. Belum ada yang ngebuka sampai udah Mbak Astri di situ berharap gitu ya, semoga Yani ya sama aja lah, cuman kayak gini lecet-lecet doang. Soalnya keinget banget Mbak Astri itu hantamannya motor itu bener-bener kencang banget. Nggak cuman disenggol, tapi bener-bener kayak dihantam tanpa direm gitu. Itu udah parah lah. Untung kakinya Mbak Yani itu, kakinya Mbak Astri itu nggak kena gitu. Jadi kenanya tuh memang agak bagian belakang, itu tepat di mana Mbak Yani bonceng. Setelah beberapa saat, Mbak Astri itu udah mulai agak tenang. Pikirannya dari tadi tuh terus berputar-putar di memori tadi saat terjadi kecelakaan, saat jatuh. Lagi-lagi Mbak Yani keluar. Yani di mana? Yani gimana kabarnya? Kondisinya gimana? Dia di ruangan mana? Aku pengen nengokin. Dan di situ ada salah satu kerabatnya. Waktu itu tuh buliknya Mbak Astri tuh bilang, Astri, kamu yang sabar ya. Sabar gimana gitu kan. Wah, udah pikirannya udah ada pembukaan seperti itu, yang sabar ya, kayak di sinetron-sinetron. Langsung kan connect, ini pasti ada apa-apa dengan Yani ini. Yani itu udah meninggal, Tri Astri gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Beneran yuk, innalillahi gitu. Kok bisa Yani meninggal? Gimana Yaninya sekarang, di mana Yaninya di mana? Dan waktu itu memang Yani itu lagi diurus ya, apa sih, pemulasaran ya, apa istilahnya ya, itulah pokoknya lagi diurus jenazahnya di kamar jenazah sana. Dan di situ waktu itu bener-bener aku mau lihat Yani, aku mau lihat Yani. Iya nanti sebentar ya, tapi kamu tenang dulu. Di situ hampir antara mau pingsan, tapi Mbak Astri itu melawan gitu. Aku jangan sampai pingsan, kalau aku pingsan
nanti aku nggak bisa lihat Yani keburu dibawa pulang, nanti repot lagi pingsannya lama, Yaninya udah dikubur atau gimana. Pokoknya aku harus ketemu Yani, aku harus minta maaf sama Yani, aku harus minta maaf. Dan kesana akhirnya, setelah udah agak baikan, minta izin sama dokter, Pak dokter ini begini-begini. Awalnya sih nggak boleh sama dokter ya, kamu istirahat aja begini-begini gitu. Nanti kalau kamu udah baik, nggak bisa dok, nggak bisa. Aku mau. Mbak Astri tuh di situ nangis kejer ya, meskipun udah gede. Tapi itu tadi, karena rasa bersalah, dan antara Astri sama Yani itu memang teman akrab dari semenjak mereka itu SMA di sana. Bener-bener terpukul, pokoknya aku harus ngelihat Yani. Akhirnya setelah perdebatan, dokter pun mengizinkan, ya udah silahkan tapi jangan lama-lama ya Bu. Diantar juga sama adalah tenaga perawat di situ, diantarin ke sana kamar mayat buat ngelihat jenazahnya Yani itu. Dilihat di sana, Mbak Astri bener-bener terpukul gitu yang lihat. Yani, oh nangis dia, bener-bener nangis kejer. Dan di situ Mbak Astri pingsan lagi. Sebelum pingsan, ada sesuatu yang Mbak Astri itu ingat gitu, kondisi itunya, Yani itu seperti apa jenazahnya. Ya memang sepertinya lukanya itu parah. Jadi badannya itu ya setelah dibungkus pakai itu ya, pakai kain kafan gitu, itu banyak ya kapas, banyak bercak darah di sana gitu. Itu sepertinya memang benar-benar gak cuman luka dalam gitu, tapi ada luka luar juga, atau mungkin luka dalam tapi di bagian kepala gitu, karena di bagian telinganya Mbak Astri itu ngelihat ada sesuatu di sana yang keluar, di bagian hidungnya juga itu udah. Akhirnya Mbak Astri itu pingsan. Itu adalah pemandangan terakhir di mana Mbak Astri ngelihat almarhumah Mbak Yani temannya itu. Dan akhirnya udah pingsan, nggak tahu udah ceritanya itu udah cukup lama. Begitu bangun lagi, nanyain lagi, Yani mana? Ingat kan, Yani udah dibawa pulang, Tri. Yani rencananya mau dimakamin gitu. Kapan mau dimakaminnya? Ya kayaknya mungkin jam-jam sekarang gitu. Aku mau pulang ya. Itu kan karena kondisi kakinya itu kan ada patah tulang kan di sebelah kirinya. Kamu belum bisa pulang, akhirnya memang nggak diizinin gitu ya, nunggu sampai Mbak Astri itu benar-benar udah baikan itu baru boleh pulang. Nah kurang lebih sekitar 1 minggu mungkin. Sekitar 1 minggu Mbak Astri pun akhirnya boleh diizinkan pulang. Tapi itu tadi 1 minggu di rumah sakit itu penuh rasa penyesalan. Kenapa sahabatku meninggal? Aku nggak bisa datang ke sana, ke pemakamannya, dan dia meninggal itu gara-gara aku gitu. Gara-gara aku boncengin, kita kecelakaan dan dia meninggal. Rasa bersalah itu tuh terus menghantui Mbak Astri selama dia stay di rumah sakit itu. Sampai akhirnya, singkat cerita aja, Mbak Astri diperbolehkan pulang. Dan waktu itu Mbak Astri itu masih tinggal sama mbahnya. Jadi orang tuanya Mbak Astri itu tinggal sama orang tua ibunya, sama kakek neneknya begitu, sama kakek neneknya Mbak Astri. Nah, di situ Mbak Astri udah mulai perawatan kan. Dia mulai bergeraknya pun jarang karena kakinya itu masih sakit, bekas operasi atau apalah kayak gitu. Dan akhirnya udah sehari-hari itu kayak sebentar, minum dulu. Kalau bawain cerita begini biasa ya. Dan ya di sana Mbak Astri itu menghabiskan kesehariannya selama beberapa hari ke depan itu cuman bener-bener tidur-tiduran aja. Semuanya itu serba diladeni gitu, karena memang kondisinya kan belum fit banget. Dan waktu itu acara tahlilan di rumahnya Mbak Yani pun selesai ya, udah 1 minggu kan, maksudnya udah selesai sebelumnya. Ya cuman cerita-cerita aja tentang Yani itu yang udah meninggal. Aku ini kapan ya kira-kira aku bisa ke rumahnya Yani, aku bisa ketemu sama orang tuanya, aku bisa minta maaf sama mereka gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita, kurang lebih sekitar 12 hari setelah kecelakaan,
Mbak Astri pun mulai membaik kondisinya dan waktu itu meminta sama bapak ibunya, "Pak, Bu, anterin aku ke rumahnya Yani," gitu. "Oh iya, iya." Akhirnya dianterin ke sana. Sampailah di sana dan waktu itu sambutan dari pihak keluarganya, terutama ibunya Mbak Yani itu kurang bersahabat ya. "Ini gara-gara kamu nih, gara-gara kamu," kayak itu menyalahkan. Tapi bapaknya, Bu, udah. Namanya juga musibah kayak gini, kita nggak bisa nyalahin siapapun. Astri juga sakit gitu." Akhirnya di situ kan ditanya, "Astri, gimana sih kejadiannya sebenarnya gitu? Soalnya ya kami dengarnya itu cuma dari orang-orang kan, belum langsung ngobrol sama kamu." Dijelasin sama Mbak Astri itu tadi perihal awalnya mereka mau nyebrang itu nggak terjadi apa-apa, semua nggak ada apa-apa, jalanan itu kosong, cuman ngeliat satu motor yang jaraknya masih jauh, cuman entah kenapa begitu dia set sedikit, motor itu tuh ternyata udah sampai. Wah, itulah pokoknya kejadiannya diceritain lagi sama Mbak Astri. Udah singkat cerita, ibunya pun mulai agak tenang gitu ya, itu masih syok aja. Jadi seperti itu sebenarnya. Beberapa hari kemudian ibunya Mbak Yani pun udah bisa nerima ya, udah bisa mengikhlaskan. Maksudnya begini, udah nggak menyalahkan lagi Mbak Astri setelah diredam terus sama suaminya, sama keluarga yang lain, dan akhirnya Mbak Astri pun pulang ke rumahnya. Nah, disinilah yang namanya teror itu mulai terjadi. Kurang lebih sekitar 2 minggu setelah kecelakaan itu, Mbak Astri kan tidur sendirian di satu kamar. Suatu siang Mbak Astri tidur, karena memang gak ada kerjaan, gak bisa ngapa-ngapain juga, gerakannya tuh masih terbatas, kakinya kan masih digip, dia harus jalan pun pakai pakai kursi roda, waktu itu belum bisa jalan yang pakai tongkat. Dia cuma tidur-tiduran di sana, dan hal yang mulai aneh itu terjadi. Suatu sore, dia tidur siang, bangun itu kurang lebih sekitar jam 3 sore. Kebangun gitu ya, terus dia begini-begini, kok ada yang istilahnya tuh gilis-gilis, ini apa sih gitu. Pas diambil, itu ternyata kapuk gitu. Loh, kok ada kapuk di sini gitu. Oh iya, kasurnya kapuk. Udah dibuang gitu aja di bawah gitu kan, nanti juga ada yang bersihin gitu, diambil ditaruh di situ di bawah ranjang. Kejadiannya nggak cuman sekali. Mbak Astri begini ke atas tangannya, lagi-lagi masuk ke bantal, bawahnya bantal, dah ini kok kapuk lagi, ada kapuk lagi. Udah, hal itu belum dipikirin sama Mbak Astri secara serius, sampai akhirnya keesokan harinya, pagi hari, itu bilang ke ibunya, keinget gitu lagi ngobrol-ngobrol, "Bu, kayaknya kasur di tempatku itu deh, ada yang bolong Bu, soalnya dari kemarin aku nemu kapuk gitu, kayaknya berantakan Bu, kampuknya pada brudul." "Oh iya ya, nanti Bu, coba lihat deh, Ibu cek gitu. Akhirnya dicek sama ibunya, sama Mbak Astri juga ikut ke sana, di belakangnya pakai kursi roda. Dilihatin ibunya naik ke kasur gitu kan, dibolak-balik. "Kok nggak ada yang sobek ya Tri ya gitu, ini udah ibu cariin loh gitu, spraynya udah diambil, kasurnya tuh kasur kapuk masih, bantalnya juga masih bantal kapuk." Dicari kesana kemari, termasuk bantalnya juga, sarung bantalnya dibukain. "Loh, nggak ada yang bolong sama sekali, emang dekil sih, dekil," kata Mbak Astri itu gitu, bantalnya tuh emang udah dekil, ada bekas ilernya banyak, cuman yang bolong itu nggak ada. Di situ Mbak Astri juga bingung, kok bisa ya Bu? "Beneran Bu, aku nggak bohong Bu, kamu ngerasa doang kali gitu." "Enggak Bu, sumpah Bu, beneran. Ibu tadi pagi nyapu nggak gitu, nyapu kamarku." "Iya, Ibu nyapu kamar kamu. Terus Ibu nemu kapuk enggak?" "Enggak," katanya. Waduh, apa aku mimpi ya, kata Mbak Astri itu seperti itu. Tapi ya udahlah, mungkin aku mimpi kali ya, itu nggak dianggap serius sama Mbak Astri tadi. Sampai akhirnya begini. Ya, keesokan harinya, bukan keesokan harinya, itu kan ngobrol pagi, masih pagi ya. Sore harinya lagi, menjelang maghrib, Mbak Astri itu masih tidur-tiduran, dan waktu itu sore kan lampu kamar belum dinyalain ya. Masih gelap, tapi di ruang tengah itu udah nyala. Mbak Astri itu, aduh aku mau nyalain lampu kok
rasanya males banget gitu. Kok berat banget gitu, ini nunggu orang ada yang kesini, terus biasanya kan ibunya yang nyalain lampunya. Itu buat bangun aja tuh rasanya berat gitu, kaki tuh masih sakit. Kayak gitu, kejadiannya mirip kayak sebelumnya. Tangannya lagi begini, geser-geser kasur gitu ya. Kalau orang gerah kan biasanya nyari kasur yang dingin gitu. Tangannya tuh masuk ke sela-sela bantal atau kemana. Dia tuh lagi begitu sama, sak. Loh, kok ada ini lagi, kok ada kapuk lagi. Ditaruh lah di bawah gitu kan. Ini nih nanti ibuku biar lihat nih. Lagi ke bantal pun nemu lagi. Lah ini ada lagi. Itu lumayan banyak ya. Kalau kata Mbak Astri itu, kalau misal nggak ditekan begini, yang namanya kapuk atau kapas kan ngembang ya, itu kalau nggak ditekan, itu satu kresek kecil, lumayan banyak kayak gitu. Itu dikumpulin di bawah sambil nunggu ibunya itu datang buat nyalain lampu. Ditungguin sampai menjelang menjelang maghrib, suara-suara ngaji itu udah mulai keluar. Wah, ini udah mau maghrib kok ibu belum datang ke sini ya gitu. Dan tepat lagi mau azan maghrib, ibunya datang. Loh, Tri kok masih gelap-gelap begini gitu. Nah, mau dinyalain sama ibunya kan masuk kamar. Ibunya ngelihat ke arah tempat tidurnya Astri. Astagfirullahaladzim, ibunya kaget. Ibunya keluar lagi loh. Mbak Astrinya kan bingung, bu, ini lampunya dinyalain dulu. Kenapa ibu kok jadi keluar gitu kan? Mbak Astri bingung. Terus ibunya masuk lagi sama bapaknya, itu pak, itu pak. Udah akhirnya bapaknya yang nyeplekin lampunya, ceplek, nyala dong. Nah, ibu kenapa keluar lagi, bu? Oh enggak apa-apa. Dan di situ Mbak Astri tuh tahu kayaknya ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang disembunyiin sama ibunya. Tapi ya udahlah, daripada nanti aku takut, udah biarin aja gitu, kata Mbak Astri. Udah, malam itu pun berjalan seperti biasanya. Mbak Astri pun selepas maghrib itu dibantu mandi itu. Mandinya tuh agak telat, agak sore, dibantu mandi sama ibunya. Nah, setelah selesai mereka tuh makan malam di sana. Bu dan Mbak Astri cerita, Bu, aku kok nemu ini lagi ya bu ya, aku kok nemu kapuk lagi ya bu. Masa kamu nemu kapuk lagi? Orang kemarin kan udah kamu lihat, ibu udah cek semua. Nggak ada yang bocor, kasurnya atau bantalnya, semuanya rapet, masih bagus, cuman dekil doang. Iya sih bu, aku juga ngeliat, tapi nggak tahu bu, beneran nih bu. Aku nemu lagi hari ini bu, itu udah aku kumpulin di bawah tempat tidur bu gitu. Udahlah, nggak usah dibahas lah, kata ibunya langsung seperti itu sambil ngelirik bapaknya gitu. Mbak Astri kan merhatiin gitu. Bu, emang ada apa sih bu? Sebenarnya ada apa sih? Kok ibu kayaknya ketakutan ya? Kan aku yang nemu kapuknya bu, kenapa ibu yang ketakutan gitu? Di kamarku itu ada apa sih bu? Ayo bu, jujur bu. Ibu tadi mau nyalain lampu, kenapa tiba-tiba teriak, istighfar, terus keluar lagi ngajakin bapak. Emang ibu lihat apaan bu? Ayo bu, jujur bu. Jangan diumpet-umpetin seperti itu gitu. Mbak Astri kayak gitu setengah ngegodain gitu ya. Bukan nanya serius banget, itu enggak. Tapi coba ngeledek ibunya. Dan ternyata di situ ibunya tuh bilang, Tri, Astri, ibu tuh sebenarnya males ditanyain begini. Ibu kalau cerita ke kamu nanti kamu ketakutan. Udah nggak usah kayak gitulah bu, aku nggak takut kok bu, santai aja bu gitu. Enggak, tetap ibu nggak mau ceritanya nanti aja, jangan sekarang. Ibu yang takut, kata ibunya tuh seperti itu. Ya udah, malam itu pun berjalan, makan malam pun selesai, mereka tuh masih istirahat semuanya, Mbak Astri sekeluarga sama ibunya, dan mereka itu sama sekali, orang tuanya Mbak Astri sama sekali nggak mau ngebahas, dan mereka memang sepertinya sengaja nggak mengungkit-ungkit, nggak ada satu obrolan pun yang ngebahas masalah kecelakaan. Masalah kecelakaannya Mbak Yani, Mbak Astri bahkan mau nanyain lukanya atau kakinya Mbak Astri pun mereka sepertinya segen gitu. Itu takutnya nantinya nyambung ke sana lagi. Jadi benar-benar obrolannya ya obrolan ringan yang sebenarnya nggak penting, dan orang tuanya tuh cenderung lebih sering diam gitu.
Dan Mbak Astri di sana jadi orang yang berusaha memecahkan itu tadi. Keheningan itu, kadang hening. Udah Mbak Astrinya jeletuk apa kayak gitu. Sampai kadang begini loh, nggak sengaja gitu. Iya Bu ngomong begini. Iya Bu, si Yani aja begini. Nah, nyebut lagi nama Yani. Nah di sana ya udah orang tuanya tuh tambah diem aja gitu ya. Ngeliatin Astri tapi ya seperti itulah. Kayak nunjukin satu mimik, udah itu nggak usah dibahas gitu. Di situ Mbak Astri juga jadi keinget lagi, ya Allah, Yani itu udah nggak ada gitu, baru nyadar lagi setelah sebelumnya tuh sempat lupa kalau Mbak Yani itu udah meninggal. Udah setelah itu malam harinya mereka tuh tidur sekitar jam 9 malam. Pada masuk ke kamar semuanya, Mbak Astri itu masuk ke kamarnya sendiri. Siap-siap tidur, cuman entah kenapa malam itu biasanya Mbak Astri itu tidur biasa aja, cepet-cepet aja gitu, nggak mengalami yang namanya susah tidur atau gimana. Cuman malam itu tuh katanya agak beda, entah kenapa ya malam itu kok aku ngerasanya hawa nggak enak di kamar itu, agak pengap. Boleh bukan agak pengap, tapi memang pengap di sana. Udara itu terasa tipis dan agak sedikit gerah, lembab seperti itu. Dan anehnya lagi, kenapa aku kok merinding-merinding begini ya? Pikiranku tuh mengajak kemana-mana. Aku keinget Yani lagi. Aku jadi keinget sewaktu aku terakhir kali ngelihat Yani dengan kondisi yang seperti itu. Bener-bener, aduh aku nggak ngerti deh. Ini kenapa sih, kok perasaan beda banget ya. Aku kok jadi takut begini, aku tuh rasanya pengen keluar, cuman ya itu tadi aku males, aduh aku harus ke kursi roda. Saat dia seolah-olah bergumam sendiri atau ngomong dalam hati, aduh aku harus keluar, aku harus naik kursi roda, Mbak Astri itu kan sempat ngelirik ke arah kursi roda gitu ya. Pas ngelirik nah kursi rodanya tuh begini, zrek, sempat bergerak sendiri gitu. Dan di situ, itu aku salah lihat atau gimana gitu, kata Mbak Astri. Perasaan kok tadi kursi rodanya bergerak ya, ini aku salah atau enggak ya. Udah aku nggak mau mikirin kayak gitu ya, aku nggak mau mikirin yang aneh-aneh gitu ya. Bahkan buat mikirin Yani pun sebisa mungkin untuk enggak gitu, karena kalau mikirin Yani, ingat Yani, yang ada dia cuma nangis. Jadi udah dia bertahan, aku mau mikirin hal yang lain gitu. Tapi malam ini bener-bener hawanya tuh berat banget. Entahlah, aku nggak ngerti, kata Mbak Astri. Dan tiba-tiba saat ngelirik, nggak sengaja ngelirik lagi ke arah kursi roda. Kursi roda itu mundur, mundur beberapa senti, mungkin setengah jengkal jari, seret gitu. Dan itu jelas banget Mbak Astri ngelihat. Astagfirullahaladzim, ini dari tadi kursi roda tuh gerak-gerak loh, bener aku nggak mungkin salah lihat. Ini tuh bergerak kursi roda, ini ada apa sih sebenarnya, ada apa ya? Akhirnya apa, Mbak Astri di situ manggil-manggil ibunya, Bu, Pak, Bu, Pak, dipanggil-panggil lama gitu, nggak datang-datang. Aduh, pasti udah pada tidur semuanya, udah pada tidur. Ya udah gini deh, aku mau keluar dulu. Nah, akhirnya Mbak Astri pun bangun sendiri gitu ya, tertatih-tatih, kakinya masih sakit, dia terbangun, nurunin kakinya dari tempat tidur dan berjalan pakai satu kaki gitu, sambil tangannya tuh meraih kursi roda begini. Kursi rodanya tuh posisinya ngadepnya ranjang, jaraknya kurang lebih sekitar hampir 1 meter, tapi nggak ada 1 meter dari situ, jadi masih bisa diraih begini. Nah kan dia balik badan begini, saat dia balik badan dia mau duduk, kok nyel gitu. Kursi roda kan biasanya aku duduk itu sampai ke bawah gitu ya, ini kok kayak ada sesuatu gitu yang aku dudukin, ini apa? Terus Mbak Astri nengok begini kan ke kursi rodanya. Di situ Mbak Astri jatuh dan teriak-teriak. Teriak-teriaknya bukan karena sakit di kakinya, tapi karena ada sesuatu yang dilihat di sana. Dia itu ngelihat Yani lagi duduk di kursi roda itu dengan kondisi yang gak baik. Kondisinya itu dia pakai pocong dengan ya kapasnya itu ini loh, kata Mbak Astri,
kapasnya itu diselip-selipin di sini. Ini hidungnya penuh kapas gitu ya. Kan biasanya kecil gitu. Itu tuh enggak, gede begini, di mulutnya juga dikasih ada kapasnya. Ini sama di sela-sela ininya, sama di dadanya gitu, kayak lipetan ketemunya kain sama kain itu juga penuh dengan kapas. Di situ astagfirullahaladzim, ibu bapak gitu, dipanggil diteriak-teriak sampai Mbak Yani tuh Mbak Asri tuh ngedenger gudak. Nah ini kayaknya bapak sama ibunya tuh ngedenger. Sewaktu dia nengok ke ke kursi roda lagi, Mbak Yani itu masih ada di situ. Dia posisinya bentuknya udah pocong begitu ya, tapi itu tahu, Mbak Asri itu tahu itu adalah Yani gitu. Matanya tuh ngebuka, jadi nggak dikapasin. Itu ngeliatin begini, cuma natap ke arah Mbak Asri doang yang lagi terjatuh, tersimpuh di bawahnya itu. Cuma ngeliatin begini doang sampai tambah teriakannya kenceng kan. Pak Bu cepetan buruan kesini, buruan, sampai akhirnya mereka berdua datang. Mbak Asri kan setelah ngeliat sejenak begini, dia udah nggak kuat, takut. Mbak Asri ngeliat ke arah pintu, di situ ada bapak ibunya. Pak Bu, nak kamu kenapa? Nak Asri kamu kenapa? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu nggak bilang atau apa? Nangis Mbak Asri di sana. Udah cuma bisa nangis, nggak bisa ngomong apapun lah, ketakutan. Akhirnya ditaruh di kasur lagi. Pak Bu, aku nggak mau di sini, aku mau di luar aja, aku mau di tengah aja. Akhirnya adiknya pun juga pada datang ke situ, digotong, mau ditaruh di kursi roda. Pak Bu, jangan pakai kursi roda, jangan pakai kursi, bantu aku jalan aja, bantu aku jalan di papa. Dan ternyata Mbak Asri itu memang dipaksain, itu udah mulai bisa meskipun harus dipapah gitu ya. Itu jalan ke ruang tengah, didudukin di sana. Kamu kenapa nak? Kenapa kamu seperti itu? Ditanya sama ibunya. Pak Bu, aku nggak mau tidur sendirian mulai sekarang gitu. Kenapa kamu seperti itu? Aku tadi dijelasin lagi apa yang barusan dialami. Dia ngelihat Yani, tapi dengan kondisi yang seperti itu, yang awalnya kursi rodanya bergerak sendiri ke kanan, mundur, dan waktu dia mau duduk ternyata dia itu ngedudukin satu sosok pocong yang mukanya itu muka Yani, cuman penuh dengan kapas. Di sana Mbak Asri itu jadi kepikiran, Bu, aku kan beberapa hari ini sering kan Bu bilang ke ibu kalau aku sering nemu kapuk Bu. Iya betul, ibu masih ingat, dan kamu minta dibersihin. Saat ibu mau bersihin, di sana nggak ada kapuk, Tri. Nah itu dia Bu, mungkin jangan-jangan selama ini sebenarnya ada sesuatu yang tinggal di kamarku Bu, dan ini ada hubungannya sama Yani. Udah nggak usah dipikirin hal seperti itu. Yani udah tenang di sana, dia udah meninggal. Udah, ini nggak ada hubungannya sama Yani gitu. Itu pasti sesuatu lah, itu bukan Yani, kata ibunya kayak gitu. Ya itu bisa jadi sih Bu, tapi ya mungkin itu Bu, kapuk yang ibu cari-cari, yang sampai nyariin kasur, nyariin bantal itu nggak ada yang bolong, mungkin datang dari sosok itu kali Bu. Dan cuman aku yang bisa ngerasain itu, cuman aku yang bisa ngelihat kapuk itu kali Bu. Ya udah, kamu tenang aja. Nah Bu, ini aku udah terlanjur cerita seperti ini kan. Aku juga pengen tahu, ibu waktu itu tuh sebenarnya ngelihat apa sih? Yang waktu itu loh Bu, mau nyalain lampu terus nggak jadi. Nah di situ ibunya pun akhirnya cerita, Pak, diceritain apa nggak usah ya Pak? Ya udah ceritain aja, bukain aja semua, nggak usah ditutup-tutupin, biar hal ini tuh bisa cepet diselesaikan, kata bapaknya. Jadi gini Tri, ibu kan ya, kamu kan tidur nyampe sore, ibu kan lagi sibuk di belakang, kirain kamu udah nyalain lampu. Ya ibu masuklah ke sana, mau masuk, rencananya kan kamar kamu nggak ditutup. Ibu mau nyalain cetrek begini, begitu ibu sampai di pintu dan ibu kan sempat ngelihat ke arah kamu, kondisinya kan udah gelap, samar-samar. Ibu ngelihat di kasur kok ada 2 orang yang lagi tidur di situ, makanya ibu takut lah, itu siapa gitu kan, kamu dari tadi tidurnya sendirian. Nah siapa ya Bu ya gitu. Iya itu tadi, dari sana kemarin juga ibu ngobrol sama bapak, Pak aku tadi ibu ngeliat begini Pak. Gitu. Bapaknya cuman gitu doang ya, responnya cuman
Gitu doang, udah nggak usah dipikirin. Nah si ibunya juga mikir yang sama, Pak jangan-jangan hantunya Yani ini Pak apa ngedatengin Asri nih Pak gitu. Oh ngaco kata bapaknya tuh kayak gitu. Enggak. Itu bukan Yani, itu bukan Yani. Itu sesuatu yang lain, itu cuma mau bikin fitnah-fitnah aja kata bapaknya kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya ibunya tuh mulai agak tenang, tapi memang sempet bapak sama ibunya tuh mikirin Asri ini kondisinya gimana nih gitu. Dan akhirnya kejadian seperti itu. Ternyata malam itu ya Mbak Asri itu ngelihat sosok yang menyerupai Mbak Yani tapi dengan kondisi yang buruk seperti itu. Dan akhirnya keesokan harinya Mbak Asri pun datang lagi ke keluarganya Mbak Yani ke sana. Datang ke sana silaturahmi dan pulangnya itu mampir ke makamnya Mbak Yani di sana, kirim doa segala macam gitu ya. Dan alhamdulillahnya setelah itu tuh udah nggak ada lagi yang namanya gangguan dari Mbak Yani. Cuman memang Mbak Asri itu sampai kurang lebih sekitar 1 tahun pasca kecelakaan itu, Mbak Asri sering didatangi gitu lewat mimpi, hampir mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu. Itu sering ketemu sama Mbak Yani, ya ketemunya biasa aja, lagi main-main, lagi ngobrol-ngobrol. Dan hampir setahun itu pikirannya Mbak Asri itu masih menganggap kalau Mbak Yani itu masih hidup. Butuh waktu untuk menyadarkan Mbak Asri kalau Yani itu udah nggak ada. Saat di sekolah ya nyebutnya Yani. Si Yani mana ya? Di situ nanti istighfar sendiri, astagfirullahaladzim gitu. Kenapa aku lupa terus? Yani udah nggak ada, Yani udah nggak ada. Dan itu terus ditekankan sama Asri, sama dirinya sendiri, sama Mbak Asri itu. Yani itu udah nggak ada. Aku harus sadar Yani itu udah nggak ada. Aku harus ikhlas gitu. Aku harus bisa menerima semuanya, dan aku udah meminta maaf ke semuanya juga perihal hal ini ya. Setelah setahun kemudian baru bener-bener Mbak Asri itu bisa, otaknya itu secara otomatis menganggap Mbak Yani itu udah meninggal kayak gitu. Nah itu akhirnya ya trauma itu jadi berkepanjangan. Sebenarnya itu sampai 2 atau 3 tahun Mbak Asri itu udah nggak berani megang motor lagi. Bahkan sampai dia itu lulus kuliah, dia itu udah nggak mau, kecuali mendesak gitu ya, dia harus naik ojek atau apa ya itu dia mau. Tapi kalau untuk dia yang nyetir sendiri gitu, naik motor, dia ogah. Dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya Mbak Asri menikah, trauma itu pun perlahan-lahan hilang. Dia udah mulai berani naik motor lagi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Satu cerita dari Mbak Asri yang pernah mengalami kecelakaan dengan sahabat terdekatnya, dan dia itu merasa bersalah sampai itu tadi dia mengalami gitu ya, hal itu dimanfaatkan sama sesuatu yang nggak tahu mau ngambil keuntungan apa gitu ya. Dan dia menyerupai almarhumah Yani, Mbak Yani itu, dengan wujud yang seperti itu di kamarnya Mbak Asri. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, nggak usah dipanjang-panjangin ya. Sebenarnya pengalamannya itu cukup banyak, tapi kali ini segitu aja dulu. Nanti kapan-kapan dilanjutin lagi. Terima kasih Mbak Asri yang udah berbagi ceritanya. Mbak Asri di Cirebon sana. Terima kasih buat kawan-kawan semua di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.